The Point Man merupakan film laga thriller Korea yang berlatar di Timur Tengah. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang misi penyelamatan warga Korea Selatan yang disandera di Afghanistan pada 2007. Film ini dibintangi Hwang Jung-min dan Hyun Bin yang berperan sebagai diplomat dan agen intelijen Korea dalam misi tersebut. Kisah The Point Man bermula dari perjalanan 23 anggota kelompok misionaris Korea Selatan yang berada di Afghanistan untuk menyebarkan agama. Namun, perjalanan berubah jadi peristiwa mencekam karena bus yang mereka tumpangi dihadang kelompok teroris Taliban. Semua warga Korea Selatan yang ada di dalam bus itu diculik untuk dijadikan sandera. Taliban kemudian mengumumkan penculikan itu secara global, hingga diketahui warga Korea. Mereka menyandera dengan menuntut sejumlah tebusan, termasuk meminta anggota Taliban yang ditahan Amerika Serikat dibebaskan. Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Luar Negeri, kemudian menugaskan seorang diplomat bernama Jung Jae-ho, diperankan Hwang Jung-min, untuk mengatasi krisis tersebut. Jae-ho dikirim ke Afghanistan untuk menyusun strategi diplomasi dan bernegosiasi langsung agar para sandera dibebaskan. Di sisi lain, Badan Intelijen Nasional atau NIS, juga menugaskan agen Park Dae-sik, yang diperankan Hyun Bin, yang merupakan seorang agen intelijen spesialis Timur Tengah. Dae-sik mendapat misi untuk menyelesaikan krisis itu dalam senyap dan seorang diri, seperti yang biasa dia lakukan. Situasi itu kemudian membuat Jung Jae-ho dan Park Dae-sik saling bersinggungan. Mereka awalnya berselisih paham karena memiliki perbedaan gaya dan pendekatan dalam menjalankan misi. Dae-sik cenderung lebih mudah berkompromi karena tidak punya kepentingan lain kecuali menyelesaikan misi dan membebaskan sandera. Sedangkan, Jae-ho harus berhati-hati karena setiap langkah diplomasi yang dipilih akan berpengaruh terhadap citra Korea Selatan di mata dunia. Meski sempat berbeda paham, mereka tetap bisa menemukan jalan tengah sehingga proses negosiasi itu berjalan mulus. Dae-sik dan Jae-ho berhasil meyakinkan salah satu orang paling berpengaruh yang disegani Taliban agar bisa membebaskan sandera. Namun, misi pembebasan yang hampir berhasil itu malah gagal total akibat gangguan pihak lain yang merusak hasil negosiasi dengan orang Afghanistan tersebut. Dae-sik dan Jae-ho tak punya pilihan lain kecuali bernegosiasi langsung dengan Taliban. Tetapi strategi itu ditentang oleh Menteri Luar Negeri, karena bisa mencoreng kedaulatan Korea Selatan. Mereka kembali mencoba berbagai cara dan terus membujuk Menteri Luar Negeri. Pada waktu yang sama, Taliban juga mulai mengancam untuk membunuh satu persatu sandera jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Film ini menyatukan dua aktor berkarakter dan berkarisma, dari Korea Selatan. Keduanya menjadi motor penggerak cerita, sekaligus magnet pemirsa. Dipenuhi adegan aksi, sisi drama khas Korea tetap dihadirkan. Sayangnya, film ini justru terasa membelai akibat eksekusi plot yang tak optimal dan terasa kosong di sana-sini. Modal cerita yang ditawarkan film ini sesungguhnya tak murahan. The Point Man diangkat dari kisah nyata tentang krisis sandera Korea Selatan di Afghanistan pada 2007 silam. Peristiwa yang syarat dengan intrik politik itu sesungguhnya punya potensi besar untuk digarap maksimal. Sutradara Im Sun-rae juga punya kesempatan mengemas film ini agar menjadi suguhan bertema pembebasan sandera yang tak biasa. Sayangnya, film ini tak terlalu membekas dalam benak penontonnya. The Point Man terasa seperti film thriller dengan formula yang mirip dengan film-film blockbuster Hollywood bertema serupa. Hal itu terlihat dari pendekatan Sun-rae yang terlalu fokus pada negosiasi alot antara utusan Korea melawan Taliban dan cenderung abai terhadap karakter utama. Penulisan karakter utama dalam film ini tidak terlalu solid sehingga hanya menggambarkan Jung Jae-ho dan Park Dae-sik secara dangkal.